wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Agar kita semangat pagi ini, kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, yes, oke? Ya. Selamat pagi. Pagi, yes. Sebelum memulai pelajaran, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Ainun Nafisa Abbas, Siti Amalia Tarik, Alfi Arjun. Kira-kira mereka bertiga kenapa ya? Ya ada kabar, Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini saya akan memberikan materi cerpen. Kira-kira ada yang tahu apa itu cerpen? Ternyata semuanya sudah tahu ya, cerpen itu adalah cerita pendek. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Apa bedanya cerpen dengan novel? Teman-teman sudah tahu apa itu novel? Iya. Kira-kira novel itu apa? Ya, betul. Bedanya cerpen dengan novel, cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Rata-rata jumlah dalam cerpen yaitu maksimal hanya sampai 10.000 kata saja. Kalau orang-orang bilang, kita hanya butuh sekali duduk untuk menyelesaikan satu cerita pendek. Mungkin bisa dicoba. Halnya dengan novel yang jauh lebih panjang. Jumlah kata pada novel biasanya mencapai sampai 35.000 kata. Cerita pada novel juga punya alur dan plot yang lebih kompleks. Latar belakang para tokohnya pun jelas sejelas mungkin. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama ada ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang kedua ada jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga ada keterbatasan tokoh atau karakter. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukung saja. Yang keempat ada plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal ini membuat cerpen begitu disukai karena alur ceritanya yang ringkas, jelas, dan tidak berlebihan. Yang kelima ada gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Yang keenam punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Adapun 5 fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, fungsi estetis, fungsi moralitas, fungsi didaktik, dan fungsi religiusitas. Kira-kira teman-teman ada yang tahu dari salah satu fungsi cerpen ini? Ada yang bisa menjelaskan salah satu dari fungsi cerpen yang dipaparkan? Untuk Fadila?
uji moralitas berarti mempunyai nilai moral pada cerpen tersebut. Jadikan aku sebut saja. Untuk anak-anak, ada yang bisa jelaskan fungsi cerpen selain moralitas? Baik, saya jelaskan. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua ada fungsi estetis, yaitu untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga ada moralitas, seperti Fadila bilang, memberikan nilai moral-moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal baik dan hal-hal yang buruk. Yang keempat ada didaktif, yaitu mengarah dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang kelima ada religiusitas, yaitu mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Berikutnya ada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari orang. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Adapun struktur-struktur cerpen, yang pertama ada abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ada yang bisa menjelaskan struktur-struktur cerpen tersebut? Tidak ada ya? Struktur cerpen yang pertama abstrak, merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua orientasi, berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar dan waktu dari cerita. Sedangkan peristiwa bisa akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Komplikasi akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah dan tantangan kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima, resolusi akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Yang terakhir ada koda, merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen. Berikut ada jenis-jenis cerpen, yaitu cerpen kilat atau cerita mini, cerpen rabel, cerpen anekdot, cerpen fabel, dan cerpen panjang. Terakhir ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau seperti pada suatu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelumnya, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga ada menggunakan kata kerja atau verba yang mengandung tindakan seperti memotong, memotret, memakai, memasak, serta kata kerja yang menghubung dengan perasaan seperti merindukan, mengasihi, atau menyakiti. Yang keempat ada menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan, bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Nah, anak-anak, dari sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum anak-anak pahami, boleh ditanyakan? Untuk Fajrina? Tadi Ibu menjelaskan tentang jenis cerpen. Cerpen anekdot itu seperti apa, Ibu?
Oke. Cerpen anekdot. Cerpen anekdot adalah cerpen yang isinya berupa cerita komedi, lucu, dan menggelikan. Tidak ada batasan kata untuk jenis cerpen ini, namun umumnya cerpen anekdot hanya terdiri dari 1 sampai 3 paragraf saja. Ya. Untuk Nur Fadila, Boleh dijelaskan kembali Bu maksudnya komunikasi? Komplikasi cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, kerentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Terima kasih. Baik, anak-anak ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada, Ibu? Kalau sudah tidak ada berarti sudah paham ya? Ya, Ibu. Jadi Ibu akan menguji kalian dengan bermain, bisa di-scan atau masukkan kode. Iya, yang tidak bisa di-scan bisa maju ke depan. Atau bisa masukkan kode saja. Sudah ada yang masuk? Sudah ada 11 orang yang masuk. Bisa langsung dimulai ya.
soalnya di handphone? Iya Ibu. Tidak ada. Bisa? Ya. Siapa yang paling atas? Bisa lihat dari sendiri Ibu. Cuma dapat lihat skornya itu, tapi tidak bisa dapat lihat dari siapa paling atas. Baik teman-teman, untuk skornya mohon dikirim ke grup chat ya. Ya, Ibu. Dikarenakan ada masalah aplikasi. Untuk itu terima kasih atas perhatian kalian pada pagi hari ini. Tetap semangat, semoga bisa pelajaran ini bisa masuk ke otak kalian ya. Ya, Ibu.